amazing! Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Untung Pararean sedih tak berkesudahan setelah istri dan anaknya pergi. Akankah bisa sembuh dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Aku datang dengan maksud baik. Kenapa mau ditangkap? Benar-benar manusia tidak tahu diri kalian semua. Begitu si kakek memaki. Lalu, karena tak ada seorang pun yang berani menghalanginya, kakek-kakek ini pun masuk ke istana, lenggang kangkung, dan sampai di hadapan Sri Baginda. Sri Baginda sebelumnya telah diberitahu atas kedatangan kakek-kakek aneh ini. Tamu dari manakah yang datang ke istana ini? Tegur si Sri Baginda, sementara beberapa perwira berdiri di dekatnya menjaga segala kemungkinan. Ku dengar di istana ini ada seorang perwira yang lagi sakit. Betulkah itu? Bertanya si kakek tak dikenal. Sri Baginda memandang pada perwira-perwiranya lalu menganggukkan kepala. Betul sekali. Dari manakah kau tahu? Dan harap terangkan dulu siapa kau ini orang tua. Orang tua itu batuk-batuk beberapa kali lalu menjawab, aku yang tua ini adalah Kyai Supit Pramana dari Gunung Bromo. Terkejutlah Sri Baginda dan perwira-perwira kerajaan, tapi di samping itu juga timbul rasa gembira dan pengharapan. Tak tahunya istana telah kedatangan seorang sakti yang telah terkenal di 8 penjuru angin. Silakan duduk orang tua. Maafkan kalau perlakuan orang-orangku terhadapmu tidak menyenangkan. Sesungguhnya aku sendiri pun baru kali ini berhadapan denganmu. Kyai Supit Pramana duduk di sebuah kursi yang kemudian disediakan. Tadi Kyai bertanyakan tentang seorang perwira yang sakit. Apakah maksud Kyai sesungguhnya? Aku ingin mengobatinya, jawab orang tua itu. Wah, itu satu hal yang menggembirakan. Kami sangat berterima kasih padamu, Kyai, ujar Sri Baginda pula. Kemudian daripada itu, Kyai, atas nama rakyat dan kerajaan, aku meminta agar sudilah Kyai turun tangan membantu menumpas kaum pemberontak. Kyai tentu tahu bagaimana besarnya bahaya mengancam kerajaan kini. Bala tentara kaum pemberontak sudah sangat dekat. Mereka memiliki beberapa tokoh silat yang berkepandaian tinggi pula. Kyai Supit Pramana menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, Aku tahu Baginda. Tapi kedatanganku ke sini cuma punya satu maksud, yaitu mengobati perwiramu yang sakit itu. Soal pemberontak, aku tak bisa ikut campur. Nah, sekarang tunjukkanlah aku di mana beradanya perwiramu yang sakit itu. Raja dan para perwira merasa kecewa. Mereka yakin jika orang tua yang sakti luar biasa itu bersedia turun tangan, pastilah kaum pemberontak berhasil ditumpas sekalipun mereka memiliki tokoh-tokoh silat yang hebat. Tapi kekecewaan itu agak terhibur oleh adanya maksud Kyai Supit Pramana yang hendak mengobati Untung Pararean. Jika Untung Pararean berhasil diobati dan dapat maju ke medan laga menghadapi pemberontak itu pun sudah cukup sebagai jaminan
bahwa kaum pemberontak akan kena ditumpas. Maka atas perintah Sri Baginda, beberapa pengawal mengantarkan Kyai Supit Pramana ke kamar Untung Pararean. Di hadapan pintu kamar mereka berhenti. Salah seorang perwira memberitahu, "Pintu ini dikunci dari dalam, Kiai." Kyai Supit Pramana mengangguk. Sekali kaki kirinya yang kurus kering bergerak menendang, maka bobolah pintu kamar yang terbuat dari kayu jati itu. Duar! Di dalam kamar tampak Untung Pararean duduk menjelepok di sudut kamar tengah sesenggukan. Keadaan dirinya kurus kering laksana tengkorak. Kulitnya pucat pasi, hanya tinggal pembalut tulang. Matanya menonjol ke depan berwarna merah dan ganas. Begitu dia melihat orang-orang itu, Untung Pararean mencabut keris Mustiko Jagat. Sring! Hawa aneh membuat tubuhnya menjadi kuat dan laksana seekor serigala lapar. Laki-laki ini melompat ke hadapan Kyai Supit Pramana seraya berteriak, "Kau datang lagi, pemuda. Kau datang lagi ya? Lah kau." Keris Mustiko Jagat menderu ke arah dada Kyai Supit Pramana. "Ya! Awas Kyai!" memperingatkan seorang perwira. "Itu senjata sakti dan mengandung racun jahat sekali." Terkesiap juga Kyai Supit Pramana melihat sinar biru pekat yang keluar dari keris di tangan Untung Pararean. Angin yang menyambar pun terasa dingin menembus kulit, tapi orang tua itu tidak khawatir. Cuma sekejap dia terkesiap. Perwira-perwira kerajaan yang mengantarkannya tidak sempat melihat gerakan apa yang dibuat oleh kakek-kakek sakti itu, karena tahu-tahu saja terdengar keluhan pendek Untung Pararean. Perwira yang sakit ini tegak mematung dengan kedua bola mata melotot, seperti mau melompat, sedang keris Mustiko Jagat sudah berada dalam tangan Kyai Supit Pramana. Sementara perwira-perwira kerajaan itu terheran-heran, sang Kyai mengeluarkan 2 botol dari balik pakaiannya. Botol pertama berisi cairan hitam, botol kedua lebih kecil berisi cairan putih bening. Kyai Supit Pramana membuka tutup botol yang pertama, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengguyurkan cairan hitam itu ke atas kepala Untung Pararean. Wush! Meskipun tubuhnya ditotok dan tak bisa bersuara, tapi ketika air hitam menyirami kepalanya dan kepala itu kelihatan mengepul-ngepul, maka dari mulut Untung Pararean terdengar jeritan sedahsyat geledek, membuat perwira-perwira kerajaan yang ada di situ serasa terbang nyawanya. 2 kali Untung Pararean mengeluarkan jeritan dahsyat itu. Lalu kembali mulutnya terkatup rapat-rapat. Kyai Supit Pramana membuka tutup botol yang kedua. Mulutnya kelihatan komat kamit, entah membaca mantra apa. "Buka mulutmu, Pararean," memerintah sang kiai. Aneh, Untung Pararean benar-benar membuka mulutnya. Di saat itulah hal aneh terjadi lagi. Cairan putih bening di dalam botol di tangan Kyai Supit Pramana menyembur, laksana air mancur, masuk ke dalam mulut Untung Pararean. "Minum, telanlah," seru Kyai Supit Pramana. Terdengar air itu lewat di tenggorokan Untung Pararean. "Bagus. Nah, sekarang kau pergilah ke tempat tidur itu, berbaring dan tidurlah." Kyai Supit Pramana melepaskan totokan di tubuh Untung Pararean. Dan begitu totokan terlepas, perwira ini laksana patung hidup melangkah ke tempat tidur, membaringkan tubuhnya, memejamkan kedua matanya, dan tidur. Orang tua itu kemudian berpaling pada perwira-perwira kerajaan yang berdiri terlongo-longo di belakangnya. "Jika dia sudah bangun nanti, sakit yang dideritanya akan sembuh. Katakan pada raja kalian bahwa sakit yang menimpa Untung Pararean bukan sembarang sakit, tapi adalah akibat kutukan seseorang terhadap apa yang pernah dilakukan olehnya." "Kutukan?" mengulang salah seorang perwira, yang terdengar sebagai jawaban hanya sambaran angin. Ketika perwira itu memandang ke depan, Kyai Supit Pramana sudah tidak ada, sedang keris Mustiko Jagat kelihatan tertancap di daun pintu. "Wah, manusia sakti luar biasa," desis seorang perwira. Kawan-kawannya hanya bisa menganggukkan kepala sambil lelehkan lidah.
Benar seperti yang dikatakan oleh Kyai Supit Pramana, begitu Untung Pararean bangun dari tidurnya, keadaan dirinya berubah total. Otaknya telah pulih, sehat seperti sedia kala, sehingga Sri Baginda benar-benar gembira dan bersyukur atas pertolongannya si kakek sakti dan aneh itu. Maka kepada Untung Pararean, Sri Baginda dan beberapa perwira penting menerangkan bahaya apa yang tengah dialami kerajaan saat itu. Dengan sadarnya Untung Pararean, akankah bisa menumpas pemberontakan yang mengancam kerajaan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.